Kalau ini kelihatan belum? Kelihatan nggak nih? Sudah dok, kelihatan dok. Kelihatan ya, kayak cek mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, soalnya Kelihatan lagi dok. error nih sinyalnya. Oke, jadi untuk hari ini saya akan memberikan cara pembacaan foto toraks. Barangkali kan sudah dapat bahannya, tapi saya coba mereviewnya ya secara ringkasnya saja. Oke, jadi untuk foto toraks ini biasanya yang kita lakukan adalah posisi PA, posterior anterior, yang mana artinya itu adalah sinarnya dari belakang atau posterior, bagian anterior dada itu menempel ke kaset ya. Jadi yang seperti kalian lihat di gambarannya itu adalah foto toraks posisi PA. Yang harus diperhatikan pertama itu adalah biodata pasiennya yang biasanya itu tercantum di sudut kanan atas berupa nama, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan, dan kemudian markernya ya. Markernya itu biasanya bisa di sisi atas kanan atau kiri, tergantung. Kalau kalian lihat di layar itu ada huruf L, berarti left sebelah. Dan kadang-kadang juga bisa dicantumkan huruf R atau right sebelah kanan ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Yang langkah selanjutnya itu adalah yang kita perhatikan adalah apakah foto itu layak baca atau tidak ya. Foto itu layak baca atau tidak, yang pertama diperhatikan itu adalah harus simetris. Simetris itu artinya biasanya yang kita lakukan adalah nilai ujung dari aspek proksimal klavikula kanan kiri itu harus sama dengan jaraknya dengan prosesus spinosus ya. Jadi jarak yang di sini ya, jarak yang di sini harus sama dengan jaraknya ke prosesus spinosusnya ya. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Kalau dia sama jaraknya berarti simetris biasanya. Yang kemudian adalah pasien itu harus inspirasi maksimal. Inspirasi maksimal itu kita lihat dari perpotongan dia costenya dengan dari diafragma ya. Biasanya yang kita jadi patokannya itu adalah coste posterior. Biasanya coste posterior 910 itu berpotongan dengan diafragma. Itu menandakan bahwa pasiennya sudah inspirasi maksimal. Tujuannya adalah untuk melihat lapangan bawah paru itu lebih jelas. Karena kalau tidak inspirasi maksimal, diafragma itu akan lebih ke atas dia, ya, atas, sehingga lapangan bawah paru itu sulit untuk dievaluasi. Kemudian yang harus diperhatikan apakah foto itu layak baca atau tidak adalah dari kondisinya, apakah dia overexpose ataupun dia underexpose, ya. Yang normalnya dia harus bisa kita nilai korpus vertebrae torakalnya, ya. Korpus vertebrae torakal ini harus bisa kita lihat ke bawah sampai vertebrae torakal 5-6 dia, ya, 5 dan sampai 6, ya. Sampai ke bawah lagi itu harus tidak terlihat lagi. Itu menandakan bahwa foto toraks itu adalah dalam kondisi yang normal, tidak over atau underexpose. Kalau dia overexpose, daya tembus sinteksisnya akan lebih besar, sehingga infiltratnya minimal ataupun pembuluh darah itu tidak akan kelihatan. Jadi berupa gambaran hitam semuanya. Oke, itu adalah poin-poin foto toraks layak baca atau tidak. Ya, oke. Ini seperti saya singgung di awal tadi, idealnya adalah posisi PA. Posisi AP itu kita lakukan bila pasien itu tidak bisa berdiri. Jadi kita lakukan posisi AP atau supine. Ya, oke. Selanjutnya adalah penilaian jantung. Ya, penilaian jantung itu yang pertama harus kalian tahu adalah bagaimana mengukur CTR atau cardiothoracic ratio. Yang pertama itu adalah kita membuat garis lurus atau garis khayal pas di tengah di vertebrae torakal. Kemudian kita tarik garis lurus ke ujung terjauh batas jantung kanan dan garis lurus ke batas terjauh
batas jantung kirinya, ya, dijumlahkan dan dibagi dengan lebar terluas dari rongga toraks ini. Kita namakan dia poin C. Jadi, pembesaran jantung itu kalau dia lebih dari 50%. Jadi A tambah B dibagi C dikali 100%. Harus kurang sama dengan 50%. Kalau lebih, itu kita namakan kardiomegali. Ya. Itu untuk mengukur CTR. Kemudian harus kita ketahui bagian jantung itu adalah batas-batas jantung itu. Ya. Batas jantung itu terbentuk dari apa dia? Dari bawah sampai ke atas. Yang mana dia batas vena cava inferior dan mana batas vena cava superior. Ini batas jantung kanannya. Bagaimana dengan batas jantung kiri? Itu harus juga bisa kita lihat, ya. Nah, bentuknya seperti buah dia. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat gambarnya terbentuk oleh garis apa, ya. Oke. Kemudian yang harus diketahui untuk sistem kardiovaskular ini adalah corakan pembuluh darah parunya, ya. Corakan pembuluh paru yang terlihat pada foto toraks itu yang pertama adalah gambaran dari hilus. Hilus ini adalah mewakili gambaran dari berkumpulnya struktur dari arteri dan vena. Ya. Secara posisi hilus kiri itu lebih tinggi daripada hilus kanan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah corakan pembuluh darah paru. Corakan pembuluh darah paru ini terlihat dia seperti gambaran putih atau garis opak, ya. Ini harus diperhatikan. Pada keadaan normal, corakan pembuluh darah paru ini dari medial ke perifer dia harus menipis gambarannya. Dan dari aspek kaudal ke aspek kranial ke atas, dia juga makin menipis dia gambaran pembuluh darah parunya. Ya, ini adalah pembuluh darah paru yang normal. Kalau pembuluh darah parunya itu terlihat sampai ke perifer, berarti dia ada keadaan patologis pada sistem kardiovaskular ataupun sebaliknya, tidak kelihatan pembuluh darahnya. Itu juga tidak normal, ya. Ini adalah penilaian untuk sistem kardiovaskularnya. Oke. Oke, ini yang saya maksud ke tadi, ya. Jadi, pada foto toraks itu kita tidak bisa melihat yang mana vena cava superior, yang mana atrium, yang mana ventricle, ya. Jadi harus dasarnya harus kuat, ya. Jadi kalau kalian dasarnya kuat anatominya, kalian bisa melihat yang mana ventricle kanan, yang mana ventricle kiri. Misalnya pasien dengan LFH, berarti pada pembesaran dari ventricle kirinya, ya kan? Yang mana ventricle kirinya harus tahu, karena pada foto toraks itu kita tidak bisa melihat batas-batasnya. Ya, jadi untuk jantung harus tahu, ya. Misalnya yang mana aorta ascendens, yang mana arcus aorta, ya kan? Yang mana aorta descendens, ya kan? Itu harus tahu, ya. Itu untuk penilaian kardiovaskularnya. Oke. Kemudian kita masuk ke penilaian paru-parunya, ya. Izin dok, Ya. Ya. ini layarnya memang belum ganti slide-nya ya dok? Belum kan desainnya? Belum dok, Lah, masih yang mana tuh? masih belum Sebentar. ter-slideshow dok. Tadi dokter ada slideshow atau? Sebentar. Ini, oh lah. Ini kelihatan? Ini kelihatan? Ah, sudah dok. Yang ada angka-angkanya, ya? Iya dok. Ya. Oke, aduh. Jadi coba tadi ya. Ini kelihatan? Kelihatan dok. Ya. Oke. Jadi ini untuk mengukur CTR, ya. Jadi kita buat garis hayal. Saya ulang lagi cepat aja. Kita buat garis hayal per setengah, lalu kita buat garis terjauh dengan batas jantung kiri, batas jantung kanan, ditambahkan, lalu dibagi dengan garis terjauh dari rongga toraks yang kita namakan titik C. Nanti kita dapatkan CTR-nya itu adalah A tambah bagi dikali 100% dan harus kurang atau sama dengan dari 50% kita namakan normal. Kalau dia lebih dari 50% kita namakan kardiomegali. Oke, ini barangkali slide yang tadi tidak terlihat. Ya, jadi untuk jantung kita harus tahu anatominya.
Karena nanti kalau misalnya ada LFH, misalnya kalau ada VSD, ventricular septal defect, atau misalnya ada atrium septal defect, itu ada pembesaran jantung. Pembesaran jantung ini tergantung dari chamber mana yang membesar. Masing-masing chamber itu akan memberikan gambaran yang khas dia. Kalau misalnya VSD, chamber mana yang besar? Kalau pada SD, chamber mana yang besar? Pada tetralogy overload, chamber mana yang besar? Itu gambaran khas. Itu terpulang dari anatomi yang harus kalian pelajari nantinya. Oke. Kemudian kita masuk ke parunya, ya. Paru-paru itu di fototoraks berupa gambaran semilusen dia. Semilusen itu artinya dia gambarannya berupa hitam dan berupa gambaran corakan putih. Gambaran hitam itu mewakili dari gambaran udara di paru. Ya, gambaran putih itu biasanya mewakili corakan dari pembuluh darah parunya. Ya, jadi harus semilusen kita bilang. Ya, jadi gambaran paru ini kita harus melihat dari apexnya sampai ke sebentar ya. Ini kelihatan? Kelihatan? Tidak terlihat slideshow-nya, dokter. Slideshow ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Tidak terlihat. Ya, terlihat? Mana nih? Tidak, dok. Tidak terlihat, dok. Sebentar. Ya, ini tidak ada. Jadi kalau pointer saya kelihatan pointer saya ya. Pointer kelihatan ya? Kelihatan, dok. Kelihatan, Dok. Ya, Terlihat, oke. dok. Ya, oke ya. Jadi 8 paru tuh kita bagi 4 ya. Ini apex paru, nanti ada lapangan atas, lapangan tengah dan lapangan bawah. Semua lapangannya harus kelihatan jelas dia, ya. Jadi kanan kiri harus sama lapangan parunya. Apakah ada infiltrat, apakah ada atrektasis, apakah ada nodul, apakah ada massa paru, itu nanti kelihatan di gambaran dari parunya, ya. Kemudian yang kita nilai adalah trakea, ya. Trakea itu dia berbentuk seperti rongga semilusan juga karena dia berisi udara. Ya, terletaknya harus di tengah, nggak boleh tertarik ataupun terdorong. Kalau tertarik itu biasanya karena atekasis ataupun fibrosis. Kalau terdorong biasanya karena massa yang mendorong trakea ke sisi kontralateral. Oke. Berikutnya yang kita nilai adalah dom diafragma. Dom diafragma kanan dan kiri harus berbentuk kubah. Dome shape kita bilang, ya. Posisinya itu karena harus lebih tinggi karena ada struktur hepar yang di bawah yang mendesak mendesak dom diafragma lebih ke kranial, ya. Kemudian yang kita lihat adalah sinus costophrenicusnya. Sinus costophrenicus itu harus bentuk lancip dia atau runcing. Itu menandakan bahwa tidak ada cairan yang patologis yang menempati rongga pleural space, ya. Jadi kanan kiri harus lancip, nggak boleh tertumpul ataupun terselubung dia. Oke, kemudian kita masuk ke tulang-tulangnya. Di fototoraks ini yang kita bisa lihat adalah tulang-tulang vertebrae, terutama vertebrae cervical dan kal, tulang-tulang clavikula, tulang-tulang costae anterior dan posterior, sebagian tulang scapula, sebagian tulang kaput dari humerus. Tulang-tulang ini penting kita nilai kalau pasiennya misalnya kondisinya berupa KLL, apakah ada fraktur. Lalu misalnya pada bayi-bayi, apakah ada kelainan kongenital, misalnya kostenya yang menyatu atau tidak terbentuknya klavikula, itu bisa kita temukan pada bayi-bayi dengan kelainan kongenital. Atau kelainan pada metastasis, misalnya pada CA prostat. Pada CA prostat itu tulang-tulang biasanya kelihatan lebih putih dia. Itu menandakan bahwa tulang-tulangnya telah terjadi penyebaran dari tumor primer atau CA primernya. Oke? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita pecah ke kelas-kelas. Oke? Silakan kita ke kelas-kelas kecil. Yang sama Baik, saya ada Dok. 10 orang ya. Iya, Dok. Ya, kita percepat aja. Soalnya laptop saya ini lagi lowbat nih. Bahaya.
Udah? Masih ada 14 orang lagi ya? Oke, udah semua? Siapa ketuanya? Di grup ini siapa ketuanya? Saya, Dok. Siapa? Sadam, Dok. Adam. Oke. Ya, udah 10 orang nih ya. Sudah, Dok. Udah, kita mulai aja ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena laptop saya ini lagi lowbat. Jadi saya singkat aja. Jadi saya menerangkan kasus saja ya. Jadi saya menerangkan kasus saja. Jadi saya nggak minta kalian satu persatu untuk menjelaskan. Jadi karena laptop saya lagi lowbat. Jadi oke. Jadi kita masuk adik-adik. Terlihat, Dok. Ya, saya tanya satu orang dulu lah. Ada yang tahu nggak kira-kira ini kasus apa? Saya nggak minta jawaban benar. Saya mau pendapat kalian. Ada yang tahu ini kasus apa? Kalau udah sekilas yang kalian lihat. Izin dok. Izin dok. Ya duluan. Boleh, silakan. Menurut saya perforasi abdomen dok. Operasi abdomen. Yang lain. Mungkin ada pneumotoraks kanan dok. Pneumotorak. Yang lain. Izin dok. Pneumoperitoneum dok. Pneumoperitoneum. Yang lain. Satu lagi. Ada lagi yang lain. Ada. Oke. Ya, ini adalah nama kasusnya pneumotorak ya. Jadi pneumotorak itu adalah gambaran udara yang prominen pada proyeksi pleural space. Yang mana pneumotoraknya? Yang ini gambaran hitam ini, ya. Nah, ini adalah gambaran udara di pleural space. Normal seperti apa? Normalnya harus seperti ini kurang lebih. Kalau kalian lihat jelas, ini ada gambaran garis putih-putih, itu ada gambaran pembuluh darah parunya. Nah, kalau nggak kelihatan pembuluh darah parunya, berarti ini adalah gambaran udara yang prominent, ya. Jadi yang putih ini adalah gambaran kolaps parunya. Jadi paru yang kan paru-paru itu seperti balon sebenarnya, ya. Jadi kalau dia mengempis, dia akan terkumpul, ya. Jadi ini adalah paru-paru yang contracted dia, ya, kolaps dia, ya. Yang gambaran hitam ini adalah gambaran udara yang patologis di pleural space. Kita namakan dia adalah pneumotoraks, ya. Tapi lebih tepatnya ini kita namakan tension pneumotorak. Kenapa tension pneumotorak? Tanda-tandanya adalah kalau dia hanya pneumotorak biasa, dia tidak ada pendorongan dari trakea, tidak ada pendorongan dari jantung, ya. Dan sinusnya, kalian lihat nih, sinus ini lebih tajam sinusnya daripada sinus yang sebelah kiri. Jadi biasanya ini arahnya udah ke pneumotorak, udara yang masuk itu tidak bisa kurangi. Udara itu bertambah terus sehingga volumenya menjadi besar, menyebabkan panik parunya kolaps dan pendorongan mediastinumnya ke arah kiri atau ke arah kontralateral. Ini kita namakan dia tension pneumotoraks. Harus kalian ingat ini namanya, tension pneumotoraks. Oke. Ini ada yang tahu? Kasus berikutnya, ada yang tahu? Siapa kira-kira mau kasih jawaban? Halo? Siapa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, silakan. Siapa yang mau kasih pendapat? Izin dok. Ini AP ya dok. Ini PA. PA dok. PA. Ada yang mau kasih pendapat? Ya. Atetis. Yang lain? Ada yang lain? Ayo, Izin satu dok. lagi siapa? Ya. TB kronis dok. TB kronis. Satu lagi, yuk, satu lagi. Ayo satu lagi. Gak apa-apa, saya nggak minta jawaban benar. Saya mau memikirkan kalian ya untuk berani bicara. Yuk, apa lagi? Pneumonia, oke, ya. Perbedaan dengan foto yang pertama itu
atau persamaan dulu yang lebih dekat. Sebenarnya sama-sama hitam dia. Ini yang hitam, ya. Yang ini, sorry, ini juga hitam, tapi masih ada garis-garis putihnya. Ini adalah gambaran pembuluh darah. Artinya ini bukan gambaran pneumotoraks yang pertama, ya, karena ini masih gambaran paru normal. Tetapi kenapa lebih hitam atau lebih putih dia berbeda? Yang pertama, yang kedua, kalian lihat dibahankan barangkali juga dicantumkan trakea harus tengah. Yang seperti juga saya bilang di awal tadi, trakea itu harus tengah. Kalau kalian lihat nih trakeanya nggak di tengah trakeanya. Kelihatan ya? Trakeanya ini dia seakan-akan dia lebih ke arah kanan. Lebih ke arah kanan trakeanya. Kenapa trakeanya ke arah kanan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Trauma mungkin, Dok. Trauma. Oke. Jadi yang kalau kalian saya ingat tadi apa yang saya bilang, trakea itu tertarik itu pertama itu karena atlektasis dan fibrosis. Trakea itu terdorong biasanya karena massa. Oke. Kalau kita katakan ini terdorong, seharusnya di sisi kirinya itu harus ada gambaran massa atau gambar putih yang kita lihat. Tapi ini nggak ada, ya. Berarti ini bukan terdorong, ini ada tertarik dia. Nah, tertarik itu berarti dia di sisi kanan yang patologisnya. Sekarang kita harus bisa bedakan, ini apakah ini atlektasis ataukah fibrosis. Kalau dia fibrosis itu biasanya karena post TB paru. Biasanya. Kelainannya itu berupa garis-garis putih yang prominent. Kalau dia atlektasis biasanya gambarannya putih juga, tetapi dia lebih homogen. Kalau ini lebih cenderung dia atlektasis. Ya, ini gambar atlektasis. Kenapa atlektasis pertama? Trakea ketarik kita lihat. Ini trakea tertarik, bukan terdorong. Kalau trakea tertarik, dipikirkan tuh hanya ada dua. Kalau nggak fibrosis, ya atlektasis. Hanya dua itu aja. Karena bedakan mana atlektasis, mana fibrosis, ya. Jadi ini ada gambaran atlektasis lobus atas paru kanan. Oke. Oke. Nah, ini selanjutnya. Barangkali ini yang terakhir, ya. Ya, ada yang tahu? Yuk, kasih pendapatnya. Ada yang tahu? Pneumonia ya? Apa? Kenapa? Pneumonia. Pneumonia. Yang lain? Efusi pleura. Yang lain? Yang lain? Bronkitis mungkin, Dok. Bronkitis. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu deh sama yang siapa tadi ya? Yang pertama tadi pneumonia. Yang kedua tadi efusi pleura. Yang efusi pleura dulu deh. Kenapa alasan efusi pleura? Siapa tadi yang ngomong efusi pleura? Gak apa-apa, ngomong aja, kasih pendapatnya. Ya. Ya. Oke, jadi ini adalah efusi pleura sebenarnya. Ya, seperti yang teman kalian bilang tadi, ya, sinus korsifenikusnya itu tidak bisa kita nilai. Yang seperti saya katakan di awal tadi, sinus korsifenikus itu harus lancip dan runcing dia. Jadi kalau dia keluar dari pola atau pattern itu berarti dia tidak normal. Ya, biasanya kelainan yang menyebabkan tidak terlihatnya sinus yang runcing itu 99% biasanya karena cairan di pleural space yang kita namakan efusi pleura. Nah, sekarang harus kita bedakan, ini sinus yang kanan, ini sinus yang kiri. Sinus yang kiri jelas ini, tidak terlihat lagi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sinus kanannya, dia juga tidak lancip dia atau tidak runcing. Ada nggak yang tahu alasannya kenapa? Yang sinus kanannya ini. Kenapa dia tidak terlihat runcing atau lancip? Izin Seperti dok, ini. Ya, silakan. Silakan. karena
Karena pleura yang kena itu pleura parietalnya ya, Dok? Pleura parietal. Yang lain? Yang lain? Ada yang tahu? Seharusnya seperti ini. Nih, lihat kata sinus ini lancip nih, runcing. Ya kan? Nah, kalau yang ini, oke yang kirinya ada efusi, tapi yang kanannya kenapa dia tidak lancip? Ayo. Ada pendapat yang lain? Inspirasinya kurang maksimal, Dok. Inspirasi kurang maksimal. Oke, satu lagi. Ya, diafragmanya. Oke. Ya, sekarang kita ya, kita kembali ke awal tadi. Ya, seharusnya sinus runcing seperti ini. Ya, runcing kanan kiri sama dia, lancip dia kita bilang. Oke. Pada pasien tadi, yang kiri jelas nggak kelihatan. Ini udah pasti efusi pleura. Oke. Yang kanan kenapa tidak kelihatan? Terlihat, cuma tidak lancip dia. Yang harus kalian menjadi pikiran kalian adalah pasien ini apakah wanita atau pria? Karena kalau dia pasien wanita, itu ada bayangan dari payudara atau mamenya. Karena pada X-ray itu tampilannya adalah 2 dimensi saling overlapping dia. Jadi bagian depan tuh akan menutupi bagian belakang. Nah, pada wanita pada payudaranya biasanya itu akan menyebabkan gambaran yang di belakangnya tertutupi, ya. Jadi jangan buru-buru kalian bilang ada kelainan. Lihat dulu jenis kelaminnya. Makanya di awal penting dilihat biodatanya seperti namanya, usianya, jenis kelamin, itu sangat mempengaruhi gambar X-ray-nya, ya. Jadi ini pasiennya pasien wanita, ya, karena dia usia tua biasanya juga akan mempengaruhi anatomi dari payudaranya, ya. Makanya tertutupi dia atau kelihatan lebih suram sinus costovenicus kanannya. Jadi jangan buru-buru bilang ini adalah efusi pleura kanan juga gitu. Lihat dulu jenis kelaminnya. Oke. Nah, pada pasien ini pasien wanita juga. Tahu dari mana? Ini ada gambaran payudaranya nih, kanan kiri. Tapi ini pasien usia muda. Ya. Makanya saya bilang tadi, penting dilihat biodatanya. Usia, jenis kelamin. Ya. Nah, ini juga pasien wanita, tapi karena usia muda akan berbeda anatominya dengan wanita yang usia tua. Ya, itu harus diperhatikan. Oke. Pada laki-laki bisa nggak seperti ini gambarannya? Bisa, Dokter. Kalau ginekomastika ya, Dok? Bisa, oke. Yang kedua, gineko bisa. Yang kedua, pada kondisi seperti apa? Obesitas, Dok. Obesitas, bisa. Yang paling mungkin lagi apa? Orang-orang yang binaraga misalnya, yang otot pectoralisnya tebal. Ya, jadi kadang-kadang struktur soft tissue itu akan menutupi bagian di belakangnya. Jadi orang obesitas, ginekomastia, orang-orang yang pectoralisnya tebal, itu akan juga memberi gambaran sama seperti ini. Jadi jangan buru-buru kita bilang itu efusi pleura. Makanya mau foto apapun itu di kepala segala macam harus dilihat klinis pasiennya, kondisi pasiennya seperti apa. Oke. Jadi ini adalah efusi pleura kiri. Ya. Selain efusi pleura, apalagi yang bisa kita lihat dari sini kira-kira kelainannya? Ini kelainannya sebenarnya bukan hanya efusi pleura aja. Ada yang lain? Ada yang mau kasih pendapat? Ayo, siapa yang belum ngomong? Ngomong aja nggak apa-apa. Selain efusi pleura, apalagi yang bisa kelihatan di sini? Kardiomegali mungkin, Dok. Iya, kardiomegali. Ya, itu kardiomegali ya. Barangkali nanti bisa diukur. Satu lagi apa selain kardiomegali?
Pelebaran aorta mungkin dok. Apa? Pelebaran aorta apa namanya? Atelektasis. Ya, oke, lihat. Kita balik ke normal lagi. Oke, ini normal nih, ya. Makanya fototoraks itu kita tidak hanya melihat paru-paru, jika kita juga melihat jantung seperti apa. Ini jantung yang normal. Oke. Ini kalau batas jantung kiri, di sini nanti ada aorta dia, arcus aorta. Arcus aorta itu dia seperti ini gambarannya. Tidak boleh ada yang menonjol. Kalau yang pada pasien tadi, ini menonjol ini arcus aortanya. Elongated dia, elongasi. Oke. Kemudian kita lihat pada arcus aortanya, ya, ini ada lebih putih di sini. Ini adalah kalsifikasi di dinding aorta. Berarti ada kardiomegali, ada aorta elongasi dan kalsifikasi. Ya, ini udah keadaan patologis pada sistem kardiovaskular. Selain itu kita lihat, ya, pembuluh darah parunya. Sorry ya. Pembuluh darah parunya ya, nih. Sampai ke perifer masih kelihatan dia, sampai ke atas masih kelihatan. Ya, yang garis-garis putih ini kelihatan ke atas dia. Di ke atas. Nah, normalnya seperti apa? Pembuluh darah itu makin ke atas dia makin menipis, makin ke pinggir, ke perifer makin menipis, tapi ini enggak. Misalkan pembuluh darah parunya meningkat nih ke atas semua. Meningkat ke atas semua. Ya, berarti ini ada kelainan di sistem kardiovaskular. Ya, jadi ini pasiennya yang pertama dia ada efusi pleura, ya, ada efusi pleura kiri, kemudian ada kardiomegali. Kalau kita ukur dia pasti lebih dari 50% dia, ya kan? Lalu ada aorta elongasi klasifikasi, ya, dan ada peningkatan corakan pembuluh darah paru yang arahnya bisa ke arah bendungan paru atau awal dari pulmonary edema. Ya, jadi kira-kira seperti itu penjelasan untuk pasien yang ini. Oke, saya sudah berikan 3 contoh, ya. Saya sudah berikan 3 contoh. Barangkali ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bertanya apapun itu tentang fototoraks. Silakan bertanya. Izin dok, tadi Ya, dokter silakan. untuk membedakan atelektasis dan fibrosis bagaimana ya dokter? Ya, oke. Saya kembali lagi tadi ke pasien yang tadi. Ya. Ya. Atelektasis dan fibrosis itu sama-sama menyebabkan penarikan struktur di sekitarnya. Kalau dia di lapan atas, biasanya menyebabkan penarikan trakea. Kalau dia di lapangan tengah atau lapangan bawah, bisa menyebabkan penyempitan koste atau penarikan dari hilus misalnya. Gambarannya sama-sama putih dia, sama-sama putih gambarannya. Yang membedakannya adalah bentuknya atau corakannya. Ya, kalau dia fibrosis, itu gambarannya putih tapi berupa garis. Garis-garis putih, kurang lebih gambaran garisnya sama dengan gambaran garis pembuluh darah seperti ini. Sama garis-garis putih. Nah, kalau atelektasis biasanya gambarannya itu adalah berupa gambaran putih atau opak yang terkumpul, berkonsolidasi. Jadi, seperti ini gambaran putihnya. Ya. Nah, ya kita lihat di lapangan yang kalau saya gerakkan markernya, ya, ini gambar putihnya dengan penarikan trakea. Dan fibrosis itu seperti saya katakan tadi biasanya disebabkan oleh post TB. Ya, itu dia. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada baterai nih, baterai masih ada nih, tinggal berapa persen Terima lagi nih? kasih banyak dok. Tinggal 9% lagi. Yuk, ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Tanya aja apa tuh? Ada yang mau bertanya nggak?
Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Ada lagi. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk skrip hari ini. Jadi biasanya kalau skrip saya panggil satu-satu ya. Tapi karena saya juga lagi di jalan, ternyata laptop saya juga lagi lowbat, jadi saya memberikan kasus tiga saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua ya, terutama nanti kalau bisa jadi dokter nantinya, karena untuk kasus kayak tadi pneumotorak, atektasis, dan gambaran kardiomegali, distal effusi pleura itu adalah gambaran sehari-hari yang kalian dapat kalau kalian jadi dokter nantinya ya. Jadi saya harap kalian bisa mengingat gambaran yang tadi saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dok. Terima kasih banyak dok. Sehat selalu dok. Hati-hati. Saya selalu, Dok. Terima kasih banyak dokter. Thank you, guys. Terima kasih. Bye guys. Semangat.